Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 391, Teleportasi Dimensi. Kemunculan klan iblis jelas lebih kuat dibandingkan tanah suci klan manusia. Boneka raksasa yang menyeramkan dengan panjang ratusan meter itu jelas merupakan keberadaan yang setara dengan seorang kaisar bela diri. Boneka kaisar tingkat 9, klan iblis sialan. Ruang kosong kembali membuka sebuah jalur. Para kultivator dari klan monster muncul, memandang klan iblis dengan marah, membara dengan niat membunuh. Ini karena boneka raksasa menyeramkan yang dikendalikan oleh klan iblis itu dibuat dari tubuh seorang mantan kaisar monster dari klan monster. Dalam perang besar bencana kuno, banyak kultivator kaisar bela diri dari klan manusia dan klan monster yang gugur, tubuh mereka dicuri oleh klan iblis dan dibuat menjadi boneka. Pemimpin klan iblis, mengenakan baju perang merah darah dan memegang tombak perang, mengabaikan para kultivator dari klan manusia dan monster, dan dengan mata yang tajam menatap Luo Xiu, saudara kecil. Jika kamu mau memberikan slip giok itu kepada klan iblis, aku jamin tidak ada yang bisa menyentuhmu. Luo Xiu, kamu adalah anggota klan manusia dan juga anggota serikat berburu di bawah kota suci. Jika kamu berani menjadi pengkhianat, kamu akan menjadi musuh besar klan manusia. Xing Zun berkata dengan suara dingin. Omong kosong. Luo Xiu memaki dengan kasar, menunjuk Xing Zun dan para kultivator dari tanah suci. Menurut kalian, kalian ingin membunuhku, dan aku hanya harus diam berdiri di sini, membiarkan kalian membantaiku. Kurang ajar, ini semua karena kamu tidak tahu diri. Jika kamu menyerahkan barang itu secara sukarela, apakah situasinya akan berkembang seperti ini? Apa alasannya aku harus menyerahkan barang yang kudapatkan kepada kalian? Cara kalian sama saja seperti perampok. Luo Xiu tertawa sinis, tanah suci klan manusia. Aku muak, rasa dingin dalam hati, dunia yang keras. Luo Xiu benar-benar merasakannya saat ini. Mau mati tapi masih berani bersikap kurang ajar? Xing Zun berteriak marah. Para kultivator dari tanah suci klan manusia serentak menggerakkan kekuatan mereka. Bintang emas kekaisaran menghancurkan ruang kosong, menyerang Luo Xiu. Haha, ada aku di sini, kalian tidak bisa berbuat seenaknya. Pemimpin klan iblis tertawa terbahak-bahak, boneka raksasa di bawah kakinya mengaum, cakar raksasa menghantam bintang emas kekaisaran. Di bawah cakar raksasa itu, bintang emas kekaisaran yang memancarkan cahaya seperti matahari menjadi seperti bola kecil, terlempar ratusan mil jauhnya dengan suara keras. Pertempuran besar langsung meledak. Para kultivator dari tanah suci klan manusia mengendarai bintang emas kekaisaran melawan boneka raksasa itu. Bahkan banyak kultivator bela diri yang sedang berlatih di luar angkasa juga terseret ke dalam pertempuran ini. Klan manusia, monster, dan iblis saling membunuh. Suara perang mengguncang langit, darah tumpah di mana-mana. Para kultivator dari dunia dimensi lain segera menjauh, takut terseret ke dalam pertarungan internal ini. Pertempuran sengit yang melibatkan ratusan hingga ribuan kultivator bela diri sangatlah mengerikan. Klan manusia, monster, dan iblis saling berjaga dan bertarung, sementara banyak yang mencoba menyerang Luo Xiu untuk mengambil slip giok emas darinya. Luo Xiu mengeluarkan seluruh kekuatannya, api hitam mengelilingi tubuhnya, dan dia melepaskan wilayah hukumannya. Dalam sekejap, semua kultivator bela diri yang mendekati Luo Xiu dalam jarak 200 meter merasa kekuatan mereka ditekan, kemampuan mereka berkurang hampir setengah. Selain itu, mereka merasakan hidup mereka perlahan-lahan menghilang, diambil oleh kekuatan kematian yang mengerikan. Matilah kau, Luo Xiu berteriak dingin. Senior api kuning surgawi muncul, dan beberapa kultivator bela diri langsung terbakar menjadi abu, tidak tersisa tulang belulang. Dengan tingkat penguasaan hukumannya saat ini, kecuali kultivator patriark bela diri dengan gelar, bahkan kultivator patriark bela diri tingkat 9 yang masuk ke dalam wilayahnya akan ditekan kekuatannya hingga tinggal setengah. Ini berarti, dalam wilayah hukumannya, dia tidak terkalahkan oleh siapapun di bawah tingkat patriark bela diri bergelar. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 kultivator patriark bela diri tewas di tangannya, dan cincin penyimpanan mereka jatuh ke tangannya. Luo Xiu tidak berlama-lama dalam pertempuran, dia menembus kerumunan kultivator bela diri dan dengan cepat terbang menuju lokasi gerbang teleportasi. Dia ingin melarikan diri menggunakan gerbang teleportasi. Para kultivator dari klan manusia, monster, dan iblis terus mengawasi gerak-gerik Luo Xiu. Melihat tindakannya, mereka segera menyadari niatnya. Di seluruh ruang angkasa hanya ada satu gerbang teleportasi yang bisa mengirim seseorang ke beberapa dunia dimensi rendah di sekitarnya. Boneka raksasa mengaum keras,
berlari di langit tinggi dengan kecepatan luar biasa. Petir yang menyambar dari langit yang rusak tidak bisa melukainya sedikitpun. Klan manusia juga menggerakkan bintang emas kekaisaran dengan kekuatan penuh, seperti meteor mengejar di langit. Berhenti, suara dingin tiba-tiba terdengar dari ruang kosong. Sebuah tangan emas muncul dari ketiadaan, memancarkan aura tak terbatas, menuju Luo Xiu. Pada saat yang sama, ruang di sisi lain juga terbuka. Sebuah tangan besar yang dipenuhi aura iblis mengerikan bergerak cepat menuju Luo Xiu. Di bawah tekanan dua kekuatan yang luar biasa mengerikan ini, tubuh Luo Xiu tampak seperti terpaku di tempatnya. Meskipun sayap rohnya bergetar dengan kuat, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Seorang kaisar bela diri sejati, wajah Luo Xiu berubah drastis. Baik kultivator tingkat bela diri bergelar maupun boneka raksasa itu tidak bisa disebut sebagai kaisar bela diri sejati. Mereka hanya bisa menyamai kekuatan seorang kaisar bela diri biasa. Namun, pemilik dua tangan besar ini jelas merupakan kultivator tingkat kaisar sejati, dan bukan hanya kaisar biasa. Dari aura yang terpancar dari tangan emas itu, Luo Xiu yakin bahwa itu pasti kultivator tingkat kaisar dari keluarga Wu di Tanah Suci. Sedangkan tangan besar dengan aura iblis itu, tidak diragukan lagi adalah seorang kaisar dari klan iblis. Di bawah tekanan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, ekspresi Luo Xiu menjadi semakin menyeramkan. Kalian pikir aku ini buah yang lembut yang bisa kalian remas sesuka hati? Dia berteriak marah. Tapi di bawah tekanan kultivator tingkat kaisar, dia seperti orang yang putus asa berteriak di ambang kematian. Tiba-tiba, sebuah bola kristal terbang keluar dari tubuh Luo Xiu. Di bawah tekanan menakutkan dari kultivator tingkat kaisar, bola kristal itu langsung hancur menjadi debu. Tetesan air dari danau 9 rembulan gelap jatuh keluar. Boom! Sebuah aura yang dalam dan misterius meresap dari air danau 9 rembulan gelap. Tetesan air yang tampak sepele itu terus-menerus berputar dan berubah di udara. Anak kecil, begitu cepat kau memanggil replikaku? Suara dingin terdengar perlahan. Seekor ular raksasa berwarna hitam pekat muncul di udara, melingkar di atas kepala Luo Xiu. Ya Tuhan, ini aura dewa iblis. Para kultivator dari klan manusia, monster, dan iblis semuanya berubah wajah. Itu adalah dewa iblis yang membantai para kultivator di jurang hantu. Seseorang mengenali asal-usul ular raksasa itu. Itu bukan tubuh aslinya, melainkan sebuah replikasi dari dewa iblis tersebut. Mata merah menyala menyapu sekeliling. Ular 9 rembulan gelap berbicara dingin. Kalian lagi, semut-semut terkutuk ini. Aku sudah membunuh banyak dari kalian sebelumnya. Tampaknya kalian tidak belajar sedikit pun. Meskipun kau seorang dewa iblis, di alam samudera bintang kami juga ada kultivator tingkat dewa iblis. Dari ruang kosong, muncul sosok yang diselimuti cahaya emas. Itulah kultivator tingkat kaisar dari keluarga Wu yang sebelumnya menyerang. Ular 9 rembulan gelap, ini hanya replikamu saja. Tanpa perlindungan tuanmu, kau pikir bisa bertahan sampai hari ini? Seorang kultivator tingkat kaisar dari klan iblis yang berbentuk seperti Minotaur juga menampakkan wujud aslinya. Klan iblis kalian juga hanya anjing peliharaan dari dunia atas. Ular 9 rembulan gelap mencibir. Walaupun ini hanya replikaku, membunuh kalian berdua sangat mudah. Maka cobalah, kultivator klan iblis maju dengan langkah besar, memegang segel besar berwarna hitam. Saat ini, kultivator tingkat kaisar dari keluarga Wu juga berdiri bersama kultivator klan iblis, bersiap melawan replikasi ular 9 rembulan gelap. Meskipun klan manusia dan klan iblis memiliki kebencian dan konflik yang mendalam, demi keuntungan, semua itu tampaknya bisa diabaikan. Hal ini membuat Luo Xiu merasa sangat kecewa. Sungguh manusia tidak akan memikirkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Anak muda, aku akan menghalangi dua orang ini, cepat pergi. Tiba-tiba, suara transmisi pikiran terdengar di lautan kesadaran Luo Xiu. Luo Xiu tertegun sejenak, kemudian langsung memahami bahwa replikasi ular 9 rembulan gelap hanya dibentuk dari setetes air 9 rembulan gelap. Kekuatannya sebenarnya tidak bisa dengan mudah membunuh dua kultivator tingkat kaisar. Menyadari hal ini, Luo Xiu tanpa berkata apa-apa lagi, dengan cepat menggerakkan sayap rohnya menuju lokasi gerbang teleportasi. Kejarlah! Xing Zun dan para kultivator dari Tanah Suci klan manusia juga segera mengendarai bintang emas kekaisaran untuk mengejar. Berhenti! Ular 9 rembulan gelap berteriak, menyemburkan kolom air hitam ke arah bintang emas kekaisaran. Sementara itu, ekor ularnya menyapu, menghantam boneka raksasa dari klan iblis, berusaha semampunya untuk memberi waktu bagi Luo Xiu melarikan diri. Meskipun replikanya dihancurkan, itu tidak akan melukai tubuh aslinya sedikit pun. Ular 9 rembulan gelap, mungkin kami tidak bisa membunuh tubuh aslimu, tapi hari ini kami akan menghancurkan replikamu. Kultivator tingkat kaisar dari klan iblis dan keluarga Wu menyerang bersama-sama, membuat ular 9 rembulan gelap kewalahan, dan tidak bisa lagi menghentikan pengejaran bintang emas kekaisaran dan boneka raksasa terhadap Luo Xiu. Namun, ular 9 rembulan gelap telah memberikan Luo Xiu cukup waktu. Dalam pandangannya,
Dia bisa melihat lokasi gerbang teleportasi yang besar. Altar besar itu memiliki diameter lebih dari 10 mil, dipenuhi dengan rune ruang yang rumit, sangat misterius. Ini adalah formasi teleportasi dimensi, dibuat oleh kultivator Dewa Iblis dari beberapa dunia dimensi rendah di sekitar ruang luar, menggunakan bahan-bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Di tempat gerbang teleportasi itu, ada 3 kultivator tingkat kaisar yang menjaga, untuk mencegah ada yang merusak formasi penting ini. Ketika Luo Xiu mendekati formasi teleportasi dimensi, 3 aura kuat langsung tertuju padanya, membuatnya merasa waspada. Jika pada saat ini dia dihalangi oleh 3 kultivator tingkat kaisar yang menjaga tempat ini, dia benar-benar tidak akan memiliki jalan keluar. Beruntung, 3 kultivator tingkat kaisar ini bukan dari alam samudera bintang, mereka hanya mengawasinya tanpa menghalangi tindakannya. Mengaktifkan formasi teleportasi dimensi memerlukan banyak batu energi, dan Luo Xiu memiliki banyak harta dan sumber daya, tentu tidak kekurangan yang dibutuhkan. Di tengah altar besar itu, ada sebuah lubang besar. Luo Xiu terbang ke sana dan mengeluarkan sejumlah besar batu energi dari cincin penyimpanannya, lebih dari 1 juta batu energi terbaik. Mulai, Luo Xiu berteriak, batu energi terbaik bersinar, dan di bawah dorongan energi yang melimpah, rune-rune ruang di altar besar itu bersinar terang. Bocah keparat, jangan lari. Para kultivator dari tanah suci klan manusia mengejar dengan bintang emas kekaisaran, dan Xingzun melihat Luo Xiu telah mengaktifkan formasi teleportasi, wajahnya berubah, dan dia segera mengarahkan bintang kekaisaran, menghantam dengan keras. Siapa yang berani bertindak sembarangan di sini? Pada saat Xingzun bergerak, suara marah terdengar dari ruang kosong, seorang kultivator tingkat kaisar berambut emas muncul, dengan 1 pukulan memukul bintang kekaisaran terbang. Celaka, Xingzun baru sadar, dia terlalu fokus pada tindakannya, lupa bahwa ada kultivator tingkat kaisar yang menjaga tempat ini. Aura pembunuhan yang kuat menyelimuti Xingzun dan para kultivator dari tanah suci klan manusia. Alam samudera bintang telah memiliki kesepakatan dengan beberapa dunia dimensi lainnya. Siapapun yang mencoba merusak formasi teleportasi akan dijatuhi hukuman mati. Saudara, tolong tahan dulu, orang itu adalah buronan dari alam samudera bintang. Suara kultivator tingkat kaisar dari keluarga Wu terdengar, saat replikasi ular 9 rembulan gelap telah dihancurkan dan dia segera datang. Namun, pada saat itu, di hadapan Luo Xiu muncul sebuah peta bintang, menunjukkan beberapa nama dunia dimensi di sekitar ruang luar. Melihat kemunculan kultivator tingkat kaisar dari keluarga Wu, Luo Xiu merasa khawatir, dan dengan cepat menunjuk salah satu nama di peta bintang itu, tanpa memedulikan kemana dia akan dipindahkan.